Dengan semacam itu kita nggak akan ada gangguan. Fokus, jadi fokus untuk belajar, untuk meraih impian itu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang sedang menonton podcast saya hari ini, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Untuk pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan podcast saya hari ini mengenai mewawancarai tokoh inspiratif, yaitu kepala sekolah, bersama saya Yuki Adelia Agatha, siswi dari 85 yang akan mewakili siswa-siswi SMP Negeri 1 Grembung untuk mewawancarai ibu kepala sekolah untuk menanyakan tips and triknya kesuksesan selama perjalanan pendidikan ibu sampai bekerja. Langsung saja untuk Ibu Lili, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Yuki ya. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Lili Ismail MPD. Saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Grembung. Saya diangkat di sini sejak tanggal 30 April 2024. Terkait dengan perjalanan saya ketika pendidikan ya, di SD itu saya mulai menempuh duduk di bangku SD 83 sampai 88, kemudian di SMP 88 sampai 91 itu di SMP Negeri Pasar Rejo. Kemudian di MAN menempuh MAN 91 sampai 94. Perguruan tingginya di IAIN Sunan Ampel ya, 94 sampai 99. Selama saya belajar menempuh pendidikan itu, saya punya prinsip. Jadi saya itu adalah ilmu dan ibadah. Ketika saya punya prinsip itu, di pikiran saya harus impian saya terwujud. Menempuh memang ketika di SMP masih apa namanya, untuk mau kemana itu masih berpikir ya, menempuh ke SMA atau ke MAN atau ke SMK itu berpikir masih belum lagi. Tapi prinsip itu tetap di benak saya itu adalah ilmu dan ibadah. Jadi ketika saya menempuh di jenjang menengah sekolah ini di SMA ya, di SMA, saya masih pengennya itu sebenarnya jadi perawat. Kemudian umur belum tercukupi, terus akhirnya saya pengen nyoba di SMK, pengen masak. Ternyata saya kok pikiran lagi, kok pengennya teman gitu ya, punya teman, masih belum laku. Di MAN itu saya akhirnya diterima, di SMK juga diterima. Saya mikir 2 kali lagi, kalau masak sih bisa belajar ya, tapi kalau ilmu agama kan perlu adanya guru ya, perlu adanya penjelasan, bukan itu ya, sehingga saya milih di MAN gitu. Terus kemudian lupa dengan ini apa namanya yang pengennya jadi perawat tadi, lupa akhirnya ke MAN. Begitu di MAN saya ambil jurusan A1 waktu itu, yaitu ini apa namanya, jurusan agama. Kalau A1-nya kalau di MAN itu agama. Jadi itu pun saya juga istiqoroh apa ya, ilmu ini kan ilmu agama, ada tafsir, ada hadis, ilmu hadis, dan itu perlu penjelasan juga, perlu adanya guru, sehingga tidak lepas saya tidak harus dapat dari sekolah saja, perlu ada tambahan. Saya khusus bahasa Arab di Ansun, kemudian saya juga menempuh ilmu di pondok pesantren yang mengaji dan seperti itu. Ini tetap giat-giat yang trik-trik yang saya alami di waktu masa itu untuk menambah ilmu saya, jadi mencari sendiri. Kita punya istilahnya, punya apa ya, punya prinsip tadi benar-benar harus kita jalankan, jangan sampai indah. Ilmu dan ibadah itu yang terpenting itu. Nah pemirsa, sungguh mengesankan sekali perjalanan pendidikan dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu harus membagi antara waktu untuk belajar, untuk kursus, dan untuk tetap beribadah. Nah,
untuk kita juga bisa melakukannya jika kita mempunyai prinsip di dalam diri kita gitu. Betul. Untuk prinsipnya harus sudah diyakinkan mulai awal, mulai SMP sudah mulai ada niat buat masuk ke SMA ini, kemana ini, begitu. Dan jika sudah melewati masa-masa itu, kita juga tidak lupa untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa, untuk meminta restu dan meminta berkahnya untuk perjalanan kita selanjutnya. Nah, dari perjalanan pendidikan Ibu Lili pasti berlanjut dengan bekerja gitu kan, perguruan tinggi terlebih dahulu gitu ya. Untuk perguruan tingginya bisa diceritakan Ibu. Terima kasih. Ketiga prinsip itu ya kan tetap dijalankan, ilmu dan ibadah, sehingga tantangannya luar biasa ya. Ketika sudah di SMA itu kan ada yang suka yang menarik ya, pengennya deket dan rumah dekat, enggak, itu sudah ya dikuatkan. Sampai ke perguruan tinggi saya tes di IAIN Sunan Ampel itu ambil jurusan tarbiyah, fakultas tarbiyah, jurusan pendidikan agama Islam. Di situ pun saya menyambungnya tetap dengan prinsip saya, jadi nggak pernah pacaran. cuma apa ya namanya berteman aja, berteman ya. Jadi nggak sampai keluar malam-malam ya, tetap ya ilmu dan ibadah itu sampai saya jalankan. Kemudian dengan semacam itu kita nggak akan ada gangguan. Fokus untuk belajar, untuk meraih impian gitu. Kalau tarbiyah berarti kan nanti ke guru kan gitu ya. Itu pun kalau sudah istilahnya punya prinsip itu ke guru, berarti nanti saya menjadi guru yang bagaimana kan gitu ya. Harus yang profesional, paling nggak yang mencari ilmu yang berkaitan dengan keagamaan ya. Meskipun background di keluarga saya ini adalah TNI, AL ya, jadi otomatis ya bukan keluarga kiai, tapi harus mencari ilmu yang sama-sama bisa istilahnya berjalan dengan keilmuan yang saya miliki itu tadi. Jadi begitu selesai, kemudian saya menjadi guru tidak tetap ya, guru tidak tetap di SMP Negeri 4 Sidoarjo tahun 2008. Saya diangkat menjadi PNS di SMP Negeri 1 Walu. Ketika diangkat menjadi ibu PNS ya di 1 Walu itu tetap ini ilmu ibadah itu ya yang terpenting itu. Jadi ketika diamanai menjadi wakil atau dari staf ya, waktu itu saya tahun 2008 ya di SMP Waru masuk, kemudian tahun 2012 itu sudah masuk di jajaran staf, kemudian sampai terakhir itu menjadi wakil kurikulum. Sebelumnya di pengembang, kemudian asisten wakil kurikulum 2 ya, kemudian menjadi wakil kurikulum 1. Itu pun prinsip itu tetap melekat di hati. Jadi otomatis kalau sudah kita punya prinsip, kita ada dengan tugas-tugas apapun ya yang ada pada diri kita, tugas tambahan itu tidak terbebani sama sekali. Jadi kita punya jiwa yang loyal. Kalau ada tugas apapun, meskipun kita ini buta ya, tetap kita harus mencari informasi supaya bagaimana menjadi sekolah ini maju baik kan gitu ya. Seperti itu. Jadi tugas tambahan di wakil kurikulum itu kan sebenarnya berat, cuma ya itu karena kita selalu punya prinsip tadi sehingga bisa melayani teman-teman dengan baik, merupakan jantungnya sekolahan. Jadi ya enjoy saja kalau kita menjalankan seperti itu, sampai menjadi ini tes ikut bergerak ya, bergerak, kemudian kita jalani saja. Ketika ada tugas di wakil kurikulum juga mengajar pendidikan agama Islam, kita pegang itu, dan saya harus bisa mewarnai sekolah itu. Mewarnai sekolah itu dari mulai awal itu mewarnai dengan kegiatan-kegiatan ekstra, kegiatan tambahan, pembiasaan, sehingga sekolah ini terwujud seperti sekolah
pondok, menyenangkan, nyaman dan gitu ya. Kalau pagi lantunan Al-Quran, ya, kemudian sholat dulu berjamaah, kemudian ada 7S, ya 7S itu selalu dibiasakan di sekolah kami. Jadi saya Pak berangkat itu rumah saya itu kan di Jati ya, jadi 27 kilo dari SMP Sakuaru. Otomatis ya pagi itu sudah berangkat setengah 6, sampai sana jam 6:04 itu sudah siap untuk melakukan 7S bersama dengan anak-anak, seperti itu menyambut anak-anak, ya itu. Jadi trik-triknya yang terpenting adalah kita punya prinsip. Nah, jadi prinsip itu diri kita sendiri untuk sebagai supaya kita hidup kita tidak terlalu mengambil, ya, punya tujuan itu seperti itu. Jadi ibarat sekarang itu visi kita, impian kita mana seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa, untuk perjalanan dari mulai ibu bersekolah, menempuh pendidikan, mengikuti kegiatan-kegiatan, sampai dengan ibu menjadi seorang waka kurikulum di sekolah ibu yang lama, yaitu SMP Satuwaru, dan sampai saat ini ibu menjadi seorang kepala sekolah yang bisa memimpin dengan kokoh di sekolah SMP Negeri 1 Perbung ini. Sungguh luar biasa ya pemirsa, untuk tidak pernah melupakan prinsip, selalu disiplin, bertanggung jawab, dan yang terpenting ini untuk tetap mengikuti prinsipnya ibu, yaitu ilmu dan ibadah, dan tidak pernah meninggalkan atau mengganti prinsip itu dengan prinsip yang baru. Jadi kalian juga bisa mengikuti untuk perjalanan ibu, dan juga kita mau meminta saran untuk generasi mendatang seperti saya yang sedang duduk di bangku SMP ini, untuk saran agar bisa sukses terus untuk tidak pernah melupakan ilmu dan ibadah seperti prinsip ibu itu bagaimana? Terima kasih Mbak Niki ya. Untuk prinsip ilmu dan ibadah itu memang kita tanamkan, kan itu termasuk dari karakter tentang kebiasaan kita ini. Kalau sudah seperti itu berarti untuk kalian termasuk ya semua siswa-siswi Satu Perbung dan pemirsa semua ya, tanamkan prinsip itu. Kemudian bagaimana untuk selalu konsisten, istiqomah ya, belajar. Sebagai pelajar kita belajar menjalankan tugas-tugas belajar. Kalau di organisasi ya kita harus memanage dengan baik ya. Jangan sampai kita tidak melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Kita ambil semua kegiatan positif buat kita ya. Kemudian yang terpenting tadi ya ibadah ya, jangan lupa ibadah. Kemudian menghormati orang tua, menghormati guru. Saya selalu melakukan hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, minta doanya guru, meskipun guru itu ketika waktu SD, SMP, ya masih sudah pernah, kita selalu menemui beliau ketika hari raya ya, itu kita takdim misalnya itu meminta kalau tanya jangan melupakan itu. Jadi itu yang membuat kita itu lancar, kita menjadi orang berhajatan, kan itu kan doa dari doa mereka ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga menghargai sesama teman. Nah, teman ini adalah kolaborasi di tim ya. Nah, tim yang bagus itu ya memang harus berkolaborasi. Kemudian kita punya prinsip, sukses sendiri itu biasa, tapi kalau sukses bersama itu sangat luar biasa. Berikutnya ya, sudah disampaikan pemirsa oleh Ibu Lili tentang saran untuk kita semua, yaitu yang pertama adalah belajar. Belajar itu wajib karena kita adalah seorang pelajar. Dan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan memang sudah biasa dan harus diambil sisi positifnya. Dan kita dalam kegiatan itu kita tidak melakukan sesuatu yang cuma-cuma. Jadi harus diambil semuanya, disaring manfaatnya segala. Untuk negatifnya bisa kita tinggalkan.
kita untuk positifnya bisa kita ambil untuk diri kita sendiri, dan untuk tips selanjutnya adalah hormat kepada orang tua dan kepada guru untuk mencari barokahnya, dan sampai kita titik tertinggi manapun kita tidak boleh lupa dengan beliau-beliau. Nah, yang terakhir adalah kontribusi kepada sesama usia kita ya, teman-teman. Ya, kolaborasi. Karena lingkungan pertemanan itu sangat mempengaruhi untuk sebuah kesuksesan, untuk waktu kita itu sangat mempengaruhi. Menarik sekali ya teman-teman, dari waktu awal hingga akhir perjalanan sukses tokoh inspiratif kita yaitu Ibu Kepala Sekolah sangat menarik sekali untuk diikuti dan diterapkan, bukan hanya diniatkan saja tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin di akhir podcast kita kali ini kita akan berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita dalam meyakini proses kesuksesan kita untuk kedepannya nanti. Saya rasa cukup sekian Ibu. Terima kasih sekali untuk waktunya, dan teman-teman semua bisa mengikuti jalan Ibu Riri juga untuk diambil sisi kesuksesannya dan sisi kepositifannya juga. Terima kasih, sekian dari saya teman-teman dan pemirsa semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.